Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Awal cerita ada sebuah pernikahan, tepatnya di negara Qin Barat. Orang-orang berkata, cepat bawa pengantin prianya kemari. Kita akan kehilangan momen berharga tuan putri nanti kalau terlambat. Terlihatlah MC kita yang sedang dipapah tidak sadarkan diri. Status budak upahan Chu Tianshu. Tundukan pertama untuk surga dan bumi. Chu Tian yang baru sadar mendengar itu berpikir, aku menikah. Seseorang berkata lagi, tundukan kedua untuk tetua. Chu Tian yang mendengar itu berpikir, aku baru saja putus dengan pacarku dan sekarang aku bermimpi sedang menikah. Apakah orang tuaku terlalu khawatir atau akunya yang terlalu kampret? Lalu Chu Tian membuka matanya. Pengantin pria dan wanita saling menunduk. Terlihatlah pengantin wanitanya, Putri Qin Barat Ji Ruxin. Chu Tian yang melihat pengantin wanitanya sangat senang. Apakah dia pengantinku? Cantik sekali. Apakah tahap selanjutnya bercocok tanam? Tapi alangkah terkejutnya setelah mendengar masuk ke dalam makam dan dikubur dengan ikatan perkawinan. Setelah mengetahui itu, Chu Tian seketika berdiri sambil berteriak, apa? Pernikahan Anumerta? Mimpi gila apa ini? Aku masih hidup dan sehat. Sialan kalian semua, dan pernikahan ini juga. Para wanita yang membantu Chu Tian melihat Chu Tian tiba-tiba berdiri seketika terkejut dan berteriak sambil berlari. Hantu! Ada zombie! Tuan muda Chu telah menjadi zombie. Chu Tian yang tiba-tiba berdiri tiba-tiba jatuh dan memuncratkan sausnya. Sakit bangke. Sakit. Berarti ini bukan mimpi, ini kenyataan. Apakah aku sekarang pergi ke dunia lain? Apakah hal seperti ini bisa terjadi pada orang biasa sepertiku? Tapi tiba-tiba Chu Tian merasakan sakit di kepalanya. Ini ingatan dari pemilik tubuh asli. Diceritakan nama pemilik tubuh ini bernama Chu Tianshu, putra termuda dari Chu Yanhong, jenderal pasukan Xuan Wu dari negara Qin Barat, dan ibunya meninggal saat dia masih muda. Dan ada rumor mengatakan dia adalah selir dari Jenderal Chu, Murong Jianyue, dan dia bukan hanya tidak menderita, dia ternyata sangat disukai. Para pelayan menyediakan semua kebutuhannya. Dia bahkan dibawa ke kamar mandi oleh para pelayannya. Chu Tianshu mempunyai latar belakang yang kuat, tapi tidak dalam fisik dan bakat seni bela dirinya. Karena itu, Murong Jianyue melarangnya untuk berlatih seni bela diri. Dia tidak punya pilihan selain menyerah dan hanya menghabiskan waktunya dengan anggur dan wanita. Enak dimanja dan mendominasi, menindas semua orang. Dia mulai terkenal karena menjadi generasi kedua yang gagal. Meskipun demikian, kehidupannya belum lama ini Chu Tianshu mati karena suatu penyakit yang tidak diketahui. Dan sekarang aku terlahir kembali sebagai orang bodoh ini. Apakah mereka tidak melihat jika ibu tirinya mempunyai masalah? Dia jelas-jelas menyesatkan putra tirinya dan hasilnya terlihat. Plot ini terlalu terang-terangan dan tidak akan digunakan di drama manapun. Sial, tubuh ini terlalu lemah. Kelihatannya tidak akan bertahan untuk beberapa hari. Terlihat Chu Tian yang sudah sakaratul maut. Terlihat pembantu yang membantu Chu Tian tadi berlari keluar dari aula sambil berteriak, tolong, putra termuda dari Jenderal Chu menjadi zombie. Terlihat dua orang ibu-ibu
Kaisar Qin Barat Xiao Moyan dan Ibu tiri Chu Tiansu. Ibu tiri Chu Tian yang mendengar pembantu itu berkata, "Wah, lancang. Kaisar ada di sini. Beraninya kalian mengatakan omong kosong." Lalu pembantu itu bersujud dan berkata, "Yang mulia, tolong ampuni kami. Kami tidak berbohong. Tuan muda Chu telah menjadi zombie atau mungkin dia telah terlahir kembali." Lalu ibu tiri Chu Tian berkata pada wanita sebelahnya, "Su'er, lihatlah situasinya." "Baiklah, Bibi." Terlihat sepupu Murong Jianyue, Murong Sue. Lalu ibu tiri Chu Tian membisikkan sesuatu pada Murong Sue. "Ingatlah, Chu Tiansu tidak boleh hidup." "Bibi tenang saja, saya mengerti." Terlihat Chu Tian yang bersandar di tembok. Chu Tian terkejut, tiba-tiba ada langkah kaki yang masuk menghampirinya. Chu Tian yang melihat siapa yang masuk berkeringat dingin. "Wah, Murong Sue. Apakah dia kemari untuk membunuhku?" Meskipun Murong Sue tidak sekuat Murong Jianyue, dia tetap berada di tahap 6 body tempering. Dia menakutkan sekali. Lalu Murong Sue dengan tatapan bengisnya berkata, "Tuan muda, kau terlihat berkeringat. Apakah kau merasa tidak nyaman? Haruskah aku periksa?" Lalu Murong Sue memegang tangan Chu Tian sambil mengalirkan energi ke tubuh Chu Tian. Chu Tian yang melihat tangannya dipegang dan ada rasa sengatan listrik di tangannya berteriak, "Wah!" Di pikiran Chu Tian, dunia lain harusnya mempunyai sistem. Mana sistemnya? Terlihat Chu Tian mukanya sudah dilumuri saus. "Wah!" Arus udaranya masuk ke dalam pikiranku. Apakah aku akan mati? Tiba-tiba ada notifikasi mendeteksi ada bahaya mortal dalam host, mengaktifkan sistem Dreams Rapture. Terlihat di atas otak Chu Tian ada sebuah bola mortal yang menyengat otaknya dan energi Dreams Rapture mulai masuk ke bola itu. Notifikasi muncul memberikan hadiah skill tingkat pemula pada host, penglihatan X-ray, dan juga memberikan 1 kali gacha. Chu Tian terkejut, tiba-tiba ada sebuah informasi yang masuk ke dalam pikiran Chu Tian. "Wah, sistem Dreams Rapture, bagaimana cara kerjanya? Kekuatan apa yang dimiliki sistem ini?" Lalu Chu Tian menggunakan skill yang didapatkannya pada Murong Sue. "Wah, apakah ini penglihatan X-ray?" Di penglihatan Chu Tian terlihat Murong Sue yang tubuhnya diselimuti aura biru. Chu Tian yang melihat itu terkejut. "Wah, apa ini? Aku bisa melihat nadi, tulang, bahkan meridian, dan juga tempat lain yang tidak boleh dikatakan." Wah, apa itu guys? Wah, mata tembus pandang ternyata. Api di sekitar tubuhnya pasti aura unik yang dimiliki peseni bela diri. Semakin kuat kekuatannya, semakin kental dan membara apinya. Murong Sue terkejut. "Wah, bagaimana bisa dia tidak mati dengan seranganku? Dengan kekuatanku, dia tidak mungkin bertahan hidup. Apakah aku terlalu lembut? Hai, kalau begitu hanya bisa menggunakan cara ini." Lalu Murong Sue memegang kerah baju Chu Tian dan menariknya. Chu Tian yang melihat Murong Sue memegang kerah bajunya berteriak, "Wah, jangan bergerak, aku bisa melihat semuanya." Dan bruk, terlihat Murong Sue jatuh di bawah Chu Tian. Tapi kampretnya, saat Chu Tian jatuh, tangannya memegang yang lembut-lembut. Aduh, sambil melihat tangannya memegang dan meremas-remas, Chu Tian berpikir, dia tidak memberiku kesempatan untuk bereaksi apa yang ingin dia lakukan. Dia terlalu kuat, aku tidak bisa bergerak, tapi jari-jarinya bisa gerak-gerak. Aduh. Murong Sue yang melon-melonnya diremas-remas berteriak, "Wah, lepaskan aku, dasar kampret." Chu Tian yang menyadari itu seketika panik. Wah, ini buruk. Tapi suara langkah kaki mendekati pintu ruangan Chu Tian dan dar.
Apa yang terjadi? Dan terlihatlah Murongsoe yang sedang menangis. Sambil berpura-pura menangis, Murongsoe berkata, "Yang mulia, Bibi, aku hanya ingin memeriksa tubuh Tuan Muda. Akan tetapi aku tidak berpikir jika Tuan Muda ingin memaksaku anu-anu." Aduh, anu apa guys? Orang-orang yang melihat itu berkata, "Aku selalu mendengar bahwa Chu Tianshu adalah seorang playboy. Siapa mengira dia akan terang-terangan melakukannya di siang hari seperti ini? Padahal dia baru saja menikahi Tuan Putri dan sekarang dia memaksa wanita lain. Ini adalah penghinaan terhadap keluarga kerajaan." Yang mulia, reputasi keluarga kerajaan tidak boleh dikotori. Kampret, sepertinya tidak cocok mendapatkan gelar pangeran dan harus dihukum berat. Terlihat muka Kaisar Xiaomoyan sangat suram. Chu Tian yang melihat keadaannya berpikir, "Wah, sial. Dengan reputasi pemilik tubuh ini, mana mungkin aku membenarkan situasiku. Wah, aku harus tenang, cepat pikirkan cara untuk bertahan dari ini semua." Lalu ibu tiri Chu Tian tiba-tiba berlutut sambil berkata, "Yang mulia, ini adalah masalah serius. Putra saya baru saja bangkit tapi telah mempermalukan Tuan Putri. Ini semua salah saya karena tidak membimbing Su'er dengan benar." Terlihat ibu tiri Chu Tian dengan muka yang menangis. "Saya harap Yang mulia tidak memihak siapapun. Saya, Jiang Yue, tidak akan keberatan menerima hukuman." Chu Tian yang melihat tingkah ibu tirinya, matanya terbelalak. "Ibu tiri, kau kampret!" Terlihat muka kesal dari Xiaomoyan lalu berkata, "Penjaga, eksekusi dia." Chu Tian yang melihat keadaannya sangat kesal. "Wah, kampret!" Lalu Chu Tian memanggil sistem, "Aku ingin melakukan gacha." Lalu sistem memproses gacha. Notifikasi muncul, "Selamat kepada host telah mendapatkan skill Life and Death Reversal Akupuntur." Aduh, Inggris lagi wis. "Hidup atau mati, kebalikan yin dan yang memimpin kehidupan dan kematian." Heis, aku sekarang hampir mati. Apakah aku tidak bisa mendapatkan skill yang dapat membalikan keadaanku saat ini? Lalu Chu Tian mengingat sesuatu dan menoleh ke samping. Terlihat istrinya yang terbaring di peti mati dan samar-samar tubuhnya mengeluarkan percikan-percikan aura. Tuan Putri di sebelahku masih memiliki aura Qi yang sangat lemah, yang berarti dia masih belum sepenuhnya mati. Lalu Chu Tian berkata sambil berteriak, "Yang mulia, saya bisa membangkitkan Tuan Putri." Yang mulia yang mendengar itu terkejut. Kau bisa membangkitkan Tuan Putri?" Chu Tian menjawab, "Benar Yang mulia. Berikan beberapa jarum akupuntur. Saya akan menggunakan skill akupuntur unik milik saya pada meridian Tuan Putri dan dia akan bangkit kembali." Dokter Kekaisaran Li Changqing yang mendengar itu berkata, "Bagaimana mungkin? Saya telah berlatih selama 1 dekade dan saya tidak pernah mendengar omong kosong seperti itu. Jantung Tuan Putri telah berhenti Yang mulia. Tolong jangan dengarkan perkataan anak itu. Chu Tian, beraninya kau mengotori tubuh Tuan Putri. Yang mulia, dia hanya mengatakan omong kosong. Jangan biarkan dia mengotori Tuan Putri." Ibu tiri Chu Tian juga berkata, "Su'er, hentikan semua ini." Dokter kerajaan melanjutkan, "Metode penyembuhan konyol seperti itu tidak mungkin ada. Ini pasti adalah sihir." Chu Tian yang mendengar perkataan itu sangat kesal. "Hei, skill akupuntur ini saya pelajari dari catatan suci kuno yang bisa membalikan hidup dan mati. Kau sudah lama hidup tapi masih merendahkan orang lain. Kau tidak cocok menjadi dokter kekaisaran." Dokter kekaisaran yang mendengar itu sangat kesal. "Wah, kampret!
Dengarkan aku, kampret kecil. Kehidupan manusia bukanlah buahan mainan. Terlebih lagi, ini adalah tubuh Tuan Putri. Kamu tahu, kampret? Mendengar ocehan semua orang, Xiaomoyan sangat kesal. Diam kalian semua. Sambil mengeluarkan auranya, Xiaomoyan berkata, aku tidak peduli perkataanmu benar atau tidak, tapi aku akan memberikanmu satu kesempatan. Jika kau benar-benar bisa membangkitkannya, maka aku akan membuat pernikahanmu menjadi kenyataan. Tapi jika kau gagal, aku akan menghukummu dengan metode penyiksaan paling menyakitkan sampai hari kematianmu tiba. Cutian yang mendengar itu sangat kesal dan berpikir, menyelamatkannya dan hidup, gagal dan mati. Aku tidak punya pilihan, bukan? Seseorang berkata, Yang Mulia, tolong redakan amarah Anda. Malam harinya saat pengobatan, terlihatlah di dalam ruangan ada Yang Mulia, Xiaomoyan, Cutian dan istrinya. Cutian berkata, saya perlu membuka pakaian Tuan Putri Yang Mulia, lalu menggunakan jarumnya. Xiaomoyan yang mendengar itu menjawab dengan muka khawatir, baiklah, fokuslah dengan pengobatan Tuan Putri, aku akan menunggu di luar. Lalu Cutian memberi hormat sambil berpikir, dia tegas dan berpandangan jauh, dia layak menjadi kaisar. Lalu Cutian menoleh ke arah istrinya dan melepaskan bajunya dan guys, hati-hati guys. Lalu Cutian mengambil jarum akupuntur dan 1 jam kemudian di luar ruangan Cutian terlihat semua orang yang berkumpul menunggu Cutian. Dokter kerajaan berkata pada kaisar, Yang Mulia, 1 jam telah berlalu. Kampret ini hanyalah seorang playboy. Apakah dia bisa menyembuhkan Tuan Putri? Bagaimana jika dia tidak bisa? Orang-orang juga berkata, Zhou Tianshu tidak bisa dipercaya. Kaisar yang mendengar ocehan orang-orang hanya diam saja. Murong Sui yang di belakang ibu tirinya Cutian berbisik, Bibi, Zhou Tianshu tidak mempunyai satupun skill, tapi masih ingin menyelamatkan Tuan Putri, dia sudah pasti mati. Lalu bibinya menjawab, meskipun kita tidak berhasil, Yang Mulia tetap akan mengambil nyawanya. Mari nikmati pertunjukan ini. Lalu tidak lama kemudian pintu ruangan Cutian terbuka. Lalu muncullah Cutian sambil ngos-ngosan berkata, Yang Mulia, untunglah saya tidak mengecewakan Anda. Tuan Putri telah bangkit kembali. Silakan masuk dan lihatlah. Mendengar itu, Murong Sui dan bibinya terkejut. Apa? Lalu semua orang segera masuk ke ruangan Cutian. Lalu dokter kekaisaran memeriksa keadaan Tuan Putri dan berkata, aku tahu kampret ini tidak mempunyai skill medis. Dia tidak hanya gagal menyelamatkan Tuan Putri, dia juga telah mencemari mayat Tuan Putri. Orang-orang yang mendengar perkataan dokter kekaisaran sangat marah. Kampret, dia harus dihukum. Pertama, dia mencoba melecehkan wanita, lalu membohongi Yang Mulia, dan sekarang mencemari mayat Tuan Putri. Dia harus segera dihukum. Cutian yang mendengar ocehan orang-orang seketika berteriak kesal, woi, kalian para dokter tidak berguna yang penuh bualan. Murong Sui dan bibinya yang mendengar teriakan orang-orang segera berlari masuk ke dalam ruangan, dan terlihatlah Cutian yang akan mencabut jarum akupuntur yang berada di dahi Tuan Putri, dan cerut, muncratlah cairan saus dari dahi Tuan Putri, dan terlihatlah Tuan Putri yang memuntahkan sausnya. Kaisar yang melihat itu sangat senang, dan dokter kekaisaran yang melihat itu juga kebingungan. Dia berpikir, ternyata si kampret ini mengatakan yang sebenarnya. Lalu Cutian mengatakan pada orang-orang,
racun dalam tubuh Tuan Putri belum sepenuhnya hilang. Karena itu, saya menggunakan jarum untuk menyegel jiwanya dan perlahan mengeluarkan racunnya. Dia harus bangun dalam 3 hari. Kaisar yang mendengar itu terlihat tubuhnya bergetar sambil memegangi tubuh Tuan Putri. Lalu Cu Tian sambil menatap tajam berkata, "Dasar kalian para dokter tidak berguna." Sambil menunjuk dokter kekaisaran, Cu Tian berkata, "Kalian tidak hanya salah mendiagnosis kematian Tuan Putri, kalian bahkan tidak menyadari jika dia masih mempunyai kesadaran dan hampir membuat dia mati." Dokter kekaisaran yang mendengar omelan itu seketika tubuhnya bergetar. "Kau apa? Bukankah kau dari tadi mengoceh? Lebih baik kau pergi dan jangan mengganggu pengobatan Tuan Putri. Kenapa kau ada di sini? Apa gunanya dirimu?" Dokter kekaisaran sambil tubuhnya bergetar berkata, "Yang mulia, saya salah." Lalu kaisar berkata, "Cukup, Tuan Putri telah bangun dan ini sesuatu yang harus dirayakan." Cu Tianshu dan Tuan Putri telah menyelesaikan upacara pernikahan. Identitasnya sebagai suami tidak akan dibatalkan. "Namun kalian belum dewasa. Kami akan menunda ritual terakhir pernikahan selama 3 tahun dan Cu Tianshu akan hidup bersama Tuan Putri di istana." Mendengar itu, Cu Tian sangat lega. Tapi di belakangnya terlihat Mu Rongxue mengeluarkan aura membunuhnya, dan ibu tiri Cu Tian yang melihat itu sangat kesal. Dia berpikir, "Wah, kampret, bagaimana bisa? Cu Tianshu tidak mempunyai skill apapun. Bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan Tuan Putri? Katanya skillnya dari catatan kuno, pasti dia mendapatkannya hanya karena keberuntungan." Lalu ibu tiri Cu Tian tiba-tiba berlutut sambil berkata, "Terima kasih Yang Mulia atas kebaikan Anda." Tapi sejak kecil tubuh Cu Tian sangat lemah. Jadi agar tidak menjadi beban istana, saya harap Yang Mulia mengizinkan saya mengirim beberapa pelayan untuk menemaninya dan menyiapkan semua kebutuhannya. Cu Tian yang mendengar ucapan dari ibu tirinya sangat kesal. Lalu Yang Mulia menjawab, "Jangan khawatir Nyonya Cu, istana mempunyai pelayan untuk menemaninya." Lalu ibu tiri Cu Tian berkata lagi, "Yang Mulia, saya hanya ingin orang dari militer saja yang menemani dia, karena saya khawatir Su'er akan menyebabkan masalah lagi. Jika tidak, Yang Mulia dan Tuan Putri akan menanggung masalah yang disebabkan olehnya lagi. Yang Mulia, tolong dengarkan permintaan saya." Cu Tian yang mendengar ucapan dari ibu tirinya sangat kesal. "Woi, dasar ibu tiri kampret, kau benar-benar ingin membunuhku dengan berbagai cara ya? Tapi kau sekarang tidak bisa apa-apa karena sekarang aku sudah menjadi suami Tuan Putri. Dan kau seolah-olah ingin melindungiku. Jadi kaisar tidak mempunyai alasan untuk menolak permintaanmu, dasar kampret." Tapi tiba-tiba kaisar menjawab, "Ini hanyalah masalah biasa. Aku akan menerima permintaanmu." Mendengar itu seketika Cu Tian tubuhnya mengering tidak berdaya. Lalu Mu Rongxue dan bibinya berkata, "Terima kasih Yang Mulia." Dari momen ini Cu Tianshu menyadari sejak awal aku tidak diperbolehkan hidup. Lalu Cu Tian menghela nafasnya dan menatap tajam, lalu menguatkan tekadnya. "Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri."